والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita murajaah tadi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan ru'yatullah azza wa jalla yaumil qiyamah. Bahwasanya ru'yah tersebut pada hari kiamat sabit pada dua tempat. Yang pertama di arasatil qiyamah dan yang kedua fil jannah. Adapun di arasatil qiyamah yang rajih, maka semua makhluk baik yang mukmin maupun yang kafir akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman ayat, ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika kathan famulaqi. Karena al-liqa sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim rahimahullah dari ahli lughah ijma' bahwasanya itu taqtadil muayyanah. Bahwasanya namanya liqa ya mesti berjumpa, ya mesti melihat. Cuman perbedaan orang-orang kafir dan kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat. Sedangkan orang-orang kafir di padang mahsyar tersebut melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk azab. Dan ini termasuk permasalahan yang dikhilafkan, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menegaskan jangan sampai dibangun di atas perkara tersebut tamdi', saling menghukumi yang lainnya sebagai ahlul bid'ah karena menyelisihi keyakinannya dalam masalah ini, yaitu dalam permasalahan apakah orang-orang kafir melihat Allah di padang mahsyar. Adapun pada asal masalah tentang ru'yatullah, maka ini dibangun permasalahan apa? Tamdi', wajar padanya. Karena tidaklah mengingkari tentang ru'yah kecuali kalangan ahli bid'ah dari pengekor Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka meniadakan dan mengingkari ru'yatullah azza wa jalla pada hari kiamat secara mutlak. Di antara dalil yang mereka gunakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala apa? Qala lan tarani. Di sini akan fillah Zamakhsyari dalam kasyafnya seorang Mu'tazili menegaskan bahwasanya lan memiliki makna apa? Ta'bid. Lan yufidu ta'bid. Bahwasanya lan itu memiliki makna peniadaan selama-lamanya. Maka perhatikan begitu eratnya hubungan antara lughah Arabiyah dengan permasalahan akidah. Maka hati-hati seseorang jangan sampai menyepelekan dalam mengambil lughah. Dalam artian tidak apa-apa aku belajar lughah kepada para hizbiyun, kepada ahli bidah. Yang penting tidak mengambil akidahnya. Hati-hati. Kalau seorang belum memiliki akidah yang kuat, maka dia tidak akan bisa membedakan apakah telah termasuki syubhat atau tidak ketika belajar lughah. Sebagai contoh ini, khilaf di kalangan para ahli nahwu tentang masalah lan. Masalah lan, apakah memiliki makna ta'bid, peniadaan selama-lamanya atau tidak? Dan Zamakhsyari membela mati-matian bahwasanya lan memiliki makna ta'bid untuk menguatkan keyakinan mereka kalangan Mu'tazilah bahwasanya Allah
tidak apa? Tidak akan dilihat selama-lamanya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, berdalil dengan tayyib ayat tadi. Qala lan tarani. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salam, engkau tidak akan melihatku. Berarti lan memiliki makna ta'bid, berarti memang tidak akan bisa. Nah, manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena lan memiliki makna ta'bid. Nah, tapi yang rajih fillah bahwasanya lan tidak bermakna ta'bid kecuali apabila ada qarinah. Apabila ada qarinah yang menunjukkannya. Nah, buktinya apa? Buktinya orang-orang kufar. Orang-orang kufar mereka ikhwanillah ketika di akhirat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dimatikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang mereka ini bahwasanya mereka ini orang-orang yang tidak mau mati. Siapa yang bisa mendatangkan ayatnya? Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang ke-94 dan 95 dari surah Al-Baqarah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Allah katakan apa? Fatamannawul maut, yaitu berangan-anganlah kalian untuk mati apabila kalian itu memang benar. Dan Allah katakan walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Mereka tidak akan pernah menginginkan kematian. Disebabkan apa yang telah mereka lakukan, tidak ingin mati. Dan wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ini dengan lan. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penduduk neraka tatkala dimasukkan ke dalam neraka sangat berharap untuk dimatikan. Fanadaw ya Malik. Fanadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil wahai Malik. Mintalah engkau kepada Rabbmu untuk mematikan kami. Ini dalam surat apa? Indahnya Umar. Baik. Yang tadi terutama ikhwanillah tentang surat Al-Baqarah, kemudian surat Az-Zukhruf tadi ayat 77. Pada ya Malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ini bantahan talak untuk Zamakhsyari bahwasanya lan tidak memiliki makna ta'bid. Makanya Ibnu Malik rahimahullah taala katakan apa? Faman qala bilan mu'abbada fa qawluhu hurqud wa siwahu fa'buda. Syubhat yang kedua, ikhwanillah, mereka berdalil dengan ayat di akhir-akhir surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Bagaimana menjawabnya? Indah apakah Allah katakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Berdalil dengan ayat ini Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat.
yaitu berhubungan dengan kisah Musa tadi, lantaroni. Kita sudah selesai dari situ. Nah, kalau lantaroni, jawabannya itu bahwasanya engkau tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bahwasanya penafian dalam lantaroni ini tidak selama-lamanya, tapi penafian di dunia. Pada ayat la tudrikuhul absar. Ini penafian idrak, bukan penafian dunia. Sampai di sini la tudrikuhul absar, yang dinafikan adalah idrak. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dilingkupi oleh hamba. Nafyul idrak ikhwanillah, yaitu lebih dari apa? Sekedar melihat. Karena idrak berarti semuanya ikhwanillah. Makanya tidak akan mungkin, karena kita makhluk yang sangat kecil. Makhluk yang sangat kecil. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Agung. Baik, sehingga tidak akan mungkin makhluk yang begitu hina ini mengidrak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinafikan tadi dalam ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata-mata tidak akan mungkin bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lah yang melingkupi mereka semua. Baik. Kita lanjutkan. Ini sekilas alhamdulillah dari syubhat-syubhat orang-orang Mu'tazilah yang butuh untuk diketahui. Qala Syekh An-Natmi rahimahullah taala, wa ahaditsu ukhra qad waradat fil mawdu' yumkinu an takuna min al-mutawatir makna. Jelas, tidak ada keraguan bahwasanya hadis tentang ru'yah mutawatir makna. Ada yang lain yang datang dalam permasalahan ini. Wa hiya tufidu kulluha ru'yatal mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah kama yarawna al-qamara lailatal badri sahwan biduni sahabin. Dan hadis tersebut secara keseluruhan menunjukkan ru'yatul mu'minin li rabbihim, yaitu melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat bulan purnama, bulan di malam purnama yang sahban biduni sahab, yaitu yang begitu jernih tanpa ada awan sedikit pun. Dan perlu diketahui di sini bahwasanya tashbih ar-ru'yah bir-ru'yah wa laysal mar'i bil mar'i. Yang disamakan afanifillah yaitu sisi ru'yah, yaitu begitu jelasnya penglihatan saat itu tanpa ada kesulitan. Bukan yang dipermisalkan adalah yang dilihat. Kalau yang dilihat kita memiliki pedoman utama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dialah as-samiul basir. Lihat catatan kaki nomor 2, yushiru Syekh Habibullah taala ila hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muqarrad fi sahih al-Bukhari. Baik. Hadis yang panjang alhamdulillah tentang penetapan ru'yatullah azza wa jalla. Dan juga dalam Sahih Muslim hadis tersebut yang diberi bab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bab ma'rifati tariqir ru'yah. Wa kama yarawna syamsa fi adh-dhahirati sahwan biduni sahab. Ini juga mansus dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam As-Sahih. Wa hadha tashbihun lirru'yah bir-ru'yah la lil mar'i bil mar'i. Dan ini adalah penyerupaan untuk ru'yah, yaitu penglihatannya, yaitu penglihatan dengan penglihatan, yaitu sebagaimana manusia mudah tanpa ada kesulitan melihat bulan di malam purnama, alhamdulillah, demikian pula kelak bagi orang-orang yang beriman di surga, mereka tidak kesulitan
Nah, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. La lil mar'i bil mar'i. Maksudnya apa? Yang disamakan ini bukan al mar'i, yaitu yang dilihat. Nah, tayyib al mar'i bil mar'i, yang dilihat. Jadi tidak boleh kita menyamakan bulan dengan Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya Allah dengan bulan. Ta'ala Allahu amma yasifun. Tidak boleh sama sekali. Karena sebagaimana ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Fasyamsu wal qamaru makhluqatun min khalqillah. Wa inna ma dzalika tamthilun lirru'yah birru'yah likai takuna ma'qulah. Sebab apa? Matahari dan bulan adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan hanyalah yang demikian itu penyerupaan apa? Ru'yah birru'yah. Yang diserupakan adalah ru'yahnya. Maka ini diingat-ingat. Karena ahli batil dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang mengakar mereka, mereka mengingkari ru'yah dengan alasan apa? Karena penetapan ru'yah akan apa? Melazimkan tashbih, akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan tidak. Sebagaimana sifat-sifat yang lain kalau kita menetapkannya tidak ada apa? Tidak ada konsekuensi tashbih, demikian pula dengan sifat ini. Fakama anna ru'yatal qamari wa ru'yatasy syamsi biduni sahabin ru'yatun min ghairi ihatah, fakadzalika ru'yatullah fil akhirati ru'yatun min ghairi ihatah. Ini sisi dalam kesamaan yang lain yang diinginkan oleh selain kemudahannya. Bahwasanya la tudarruna fi ru'yati, la tudammuna fi ru'yati. Tidak apa termadarati, yaitu tidak perlu kesulitan dalam melihat Allah kelak di hari kiamat. Demikian pula tidak perlu berdesak-desakan. Demikian pula kaum atau manusia ketika di dunia melihat bulan, ketika tidak ada awan sama sekali, mereka apa? Tidak apa? Tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu pula apa? Kesulitan. Nah, sisi yang lain juga di sini faedah tambahan dari Syekh An-Najmi rahimahullah taala, fakama anna ru'yatal qamari wa ru'yatus syamsi biduni sahabin ru'yatun min ghairi ihatah, fakadzalika ru'yatullah fil akhirah ru'yatun min ghairi ihatah. Sebagaimana melihat bulan dan melihat matahari ketika tidak ada sahab, tidak ada awan sama sekali, itu ru'yah tanpa ihatah, yaitu melihat tapi tidak bisa melingkupi. Perhatikan kita melihat matahari, mungkinkah kita melihat keseluruhan matahari? Bisa tidak, Abah Arif? Tidak, yang paling kita lihat bagian yang menghadap ke kita tok. Nah, kita nggak bisa melingkupi matahari tersebut. Demikian pula bulan, yang kita lihat yang berada di depan kita. Nah, tidak bisa penglihatan kita melingkupi semua bulan. Baik, bulan secara keseluruhan tidak bisa. Maka demikian pula ru'yatullah. Nah, ketika kaum muslimin, orang-orang yang beriman di surga, diberi nikmat yang agung ini untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan ziyadah, nikmat tambahan di surga. Nah, maka ru'yah di sana pun ru'yah min ghairi ihatah, yaitu melihat tanpa apa? Tanpa ada ihatah, tanpa ada melingkupi, tidak bisa melingkupi secara keseluruhan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dalam ayat di surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, di sini letaknya kalau antum ingin meletakkan ayat tersebut untuk sebagai ta'rif. Nah, sebagaimana dalam ayat tadi, bahwasanya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak mungkin untuk idrak. Nah, idrak yang dimaksud di sini ihatah. Nah, ihatah. Mafhum? Dan pembahasan ini bihamdillah azza wa jalla telah kita lewati pada
durus yang telah lewat alhamdulillah. Di antara yang panjang lebar kita membahasnya dalam syarahiyah. Syarahiyah maka dirujuk di sana. Intinya, yang harus diingat dalam permasalahan ini bahwasanya permasalahan ru'yah termasuk permasalahan yang manusia alhamdulillah banyak tergelincir padanya. Sampai mereka terbagi menjadi berapa golongan? 3 golongan. Diingat-ingat. 2 golongan tersesat dan 1 golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala mereka berjalan di atas dalil. Berjalan di atas dalil dan memahami Al-Qur'an serta As-Sunnah di bawah bimbingan salaf, mengembalikan dan memahami al-hadits kepada pemahaman para salaf. Karena dengan inilah kita semua bisa selamat. Tidak mengandalkan kepada akal-akal kita, juga tidak mengedepankan takwil dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW pada perkara-perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.